Dan untuk mengetahui modus serta mengapa Indonesia kerap dijadikan markas penipuan online oleh warga negara asing khususnya Tiongkok dan Taiwan, kita sudah bergabung dengan Kasubdit Cybercrime di Treskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Pasaribu. Pak Pasaribu, selamat sore. Selamat sore Mas Rory. Pak Pasaribu, jadi dari 91 orang tersangka, 85 diantaranya warga negara Tiongkok ini, sejak kapan sebenarnya mereka telah menjalankan aksi kriminal ini? Baik, jadi kami menjelaskan sedikit dari hasil investigasi kami selama 2 minggu setelah kami menerima laporan atau informasi daripada pemerintah kepolisian Tiongkok meminta bantuan kerjasama di dalam mengidentifikasi adanya jaringan kita katakan sebagai telecommunication fraud group. Jadi mereka melakukan tindakan perbuatan melawan hukum berupa penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi atau yang kita kenal menggunakan sarana Voice over Internet Protocol atau VoIP. Jadi selama 2 minggu ini kami menemukan kerjasama gabungan dari seluruh para pihak yang ada di Treskrimsus Polda Metro dalam operasi gabungan besarnya. Untuk hasilnya dari 6 lokasi di Jakarta, kemudian ada 1 lokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Di Kota Malang, Jawa Timur, itu kita berhasil mengamankan 91 orang dan 85 diantaranya adalah warga negara Tiongkok. Nah, hasil dari pemeriksaan kami sampai dengan sore hari ini, mereka rata-rata sudah masuk ke Indonesia sekitar 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Demikian, Mas. Pak Pasaribu, artinya bagaimana mereka masuk? Tadi ada informasi bahwa mereka masuk bergantian dalam jangka waktu 3 bulan menggunakan visa wisata begitu. Seperti apa sebenarnya proses mereka masuk, mereka bergantian dan melakukan kegiatan kriminal tersebut? Baik, sebenarnya sebelum proses penegakan hukum yang kita lakukan kemarin juga sudah banyak dilakukan proses sebelumnya dari tahun 2015, bahkan ada operasi Interpol yang dikenal dengan nama Flashlight Operation, itu dilakukan di beberapa negara-negara Asia, termasuk dulu dilakukan juga oleh para penegak hukum Polri dengan bantuan dari berbagai kepolisian yang ada di luar negeri. Itu kalau melihat pola mereka sebenarnya karena mereka datang hanya dalam kunjungan wisata biasa. Nah, di sini letak penyalahgunaannya. Itu yang menjadi titik mereka masuk dan mereka tidak berlama-lama karena selalu bergantian. Dan ini merupakan dikatakan dengan tersistemasi daripada kegiatannya. Baik, Pak Pasaribu, ini ada yang menyamar sebagai bankir, ada yang menyamar sebagai jaksa, bahkan ada yang menyamar sebagai polisi begitu. Modus penipuannya seperti apa? Ya, jadi kalau dulu sebelum operasi ini kami menemukan modus yang mereka lakukan, biasanya mereka karena korbannya seluruhnya adalah warga negara Tiongkok juga, jadi mereka melakukannya operasi dari Indonesia, itu mereka mengaku misalnya sebagai petugas pajak atau sebagai aparat penegak hukum dan mengetahui korbannya. Jadi korban-korbannya ini sudah merupakan korban-korban yang mereka kumpulkan sebagai targeted victims dalam hal ini, sehingga mereka ketika berbicara menggunakan bahasa lokal mereka sendiri dan supaya meyakinkan mungkin kemarin bisa dilihat bagaimana cara mereka bekerja dengan menggunakan peralatan-peralatan yang cukup unik seperti kita lihat ada kotak box yang dipasangi peredam berupa styrofoam. Gunanya adalah untuk menggambarkan situasi ketika korban tersebut menerima telepon terlihat atau terdengar seperti situasinya dari sebuah ruangan kantor dan seperti itu. Demikian, Mas. Baik, artinya telecommunication fraud ini dilakukan oleh warga negara Tiongkok dan menyasar warga negara Tiongkok di Tiongkok sana. Terima kasih Pak Pasaribu atas waktunya dan juga konfirmasinya di Metro hari ini.